Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan malam ini kajian kitab Al-Minnah Husaniyah alal Wasiyatil Madhuliyah. Untuk para santri Pondok Pesantren Al-Miftahiyah yang mengikuti kegiatan ngaji online hari ini, malam ini kita akan bacakan halaman 42 kitab Al-Minnah Husaniyah cetakan DKI. Untuk itu marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian ilman nafi'a, dan Allah limpahkan kepada kita futuhal arifin. Ala hadhihi niyya ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa itratihi ajma'in. Thumma ila jamil awliya wal anbiya wa syuhada'i was sholihin, khususan Sayyidi Syamtil Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa hadrati jami' masyayikhina khususan hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa hadrati jami' masyayikhina khususan hadrati Syekhina Mbah Abdul Karim, masyayikhina Mbah Marzuqi Dahlan, masyayikhina Mbah Mahrus Ali, wa syekhina Mbah Ahmad Idris Marzuqi, wa jami' asatidina, wa nakhussu khususan ila hadrati muassisi hadzal ma'had Kiai Haji Muhammad Miftahuddin bin Anas wa usulihi wa furuhi wa hadrati abi wa ummi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna bihi tanzilur rahmah. Fa'lam ana bi dzikrillah yazilul ghamma yazilul ghammu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna bi dzikrillah, sesungguhnya itu dengan zikir kepada Allah taala. Wa'lam, dan ketahuilah, anna bi dzikrillah, sesungguhnya itu dengan zikir kepada Allah taala. Yazulu, maka menjadi hilang apa al-ghammu, kesusahan. Yazulu, maka menjadi hilang apa al-ghammu, kesusahan. Al-waqi'u, yang terjadi linnasi, pada manusia. Al-waqi'u, yang terjadi linnasi, bagi manusia. Fi hadhihi dari, di kampung ini. Kampung ini maksudnya di dari dunia, ya, dari dunia, kampung dunia. Fa innal hamma, karena sesungguhnya prihatin, wal ghamma, dan kesedihan, fiha, di dalam ad-dar, hadhihi dar, fiha, di dalam hadhihi dar. Innama huwa, itu innama huwa, sesungguhnya bermula al-hamma wal ghamma, sesungguhnya bermula al-hamma wal ghamma, huwa wa innama huwa, sesungguhnya bermula al-hamma wal ghamma biqadaril ghaflati, itu dengan kadar lupanya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi perlu diketahui, ya, bahwa dengan zikir apa saja, yang penting zikrullah, maka yazulul gham, kesusahan, kesedihan akan menjadi hilang dengan sebab zikir yang terjadi pada manusia di dunia ini. Karena keprihatinan, kesedihan di dunia itu innama huwa biqadril ghaflati anillah.
Itu ukurannya, kesedihan itu ukurannya adalah dengan kadar lupanya dia kepada Allah. Semakin jauh lupa kepada Allah, ya semakin banyak keprihatinannya di dunia. Kelihatannya senang-senang, hura-hura, ya. Sesungguhnya hatinya tidak tenang, gitu ya. Jadi ukuran kesedihan di dunia itu ditakar dengan qadril ghaflah. Ditakar dengan qadril ghaflah. Artinya apa? Ditakar dengan kadar lupanya dia terhadap Allah. Nah, kalau sering lupanya ya sepanjang sedih. Itu aja. Makanya faman arada dawamas sururi falyudawim ala dzikri. Faman aroda ala dawamas sururi falyudawim ala dzikri. Faman maka bermula barang siapa aroda itu menghendaki siapa man dawamas sururi akan kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan yang langgeng, yang kekal, falyudawim ala dzikri falyudawim, maka terus meneruslah ala zikri atas zikir. Jadi barang siapa yang ingin bahagianya itu terus menerus, ya zikirnya terus menerus gitu ya. Pengen bahagianya terus menerus, ya zikirnya terus menerus. Zikirnya putus, ya bahagianya putus. Karena ukuran kebahagiaan seseorang itu ada pada kadar zikirnya. Ukuran sedihnya seseorang, prihatinnya seseorang yang ada pada kadar ghaflahnya, kadar lupanya. Falayalumanna, maka janganlah mencaci maki. Falayalumanna, maka janganlah mencaci maki siapa al-abdu hamba illa nafsahu, kecuali pada dirinya hamba. Illa nafsahu, kecuali pada dirinya al-abdu. Idza tarodafat, ketika bertubi-tubi. Idza tarodafat, ketika bertubi-tubi alaihi atas al-abdu apa al-humumu, prihatin, wal humumu artinya kesedihan ya. Jangan kau salahkan kecuali kepada dirimu, jangan nyalain orang lain, salahkan dirimu ketika kemudian terjadi bertubi-tubi kesedihan. Jangan nyalain orang, salahin diri sendiri. Kenapa? Kenapa nggak zikir? Sebab zikir itu sebenarnya adalah sebagai solusi untuk ketenangan diri. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Tenangnya hati ya kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, tenangnya hati itu bahagia yang sesungguhnya. Hati nggak tenang ya sedih, ya, prihatin, nggak tenang. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya tarodafat alaihil humum. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya tarodafat alaihil humum, atau bertubi-tubinya kesedihan. Innama huwa, sesungguhnya dzalik jazaun, itu menjadi balasan. Jazaun itu menjadi balasan biqadri i'radihi, dengan kadar berpalingnya abdu, biqadri i'radihi, dengan kadar berpalingnya abdu an rabbihi, dari Tuhannya abdu azza wa jalla ya. Jadi itu bertubi-tubinya kesedihan itu sesungguhnya adalah merupakan balasan ya, biqadri i'radihi, balasan dengan kadar berpalingnya dia dari Allah ya. Kok lupa sama Allah, Allah kasih umum, Allah kasih kesedihan. Ingat sama Allah, Allah kasih kebahagiaan. Itu aja ukurannya ya. Fafham, maka pahamilah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna bizikrillahi, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, tadhab, maka menjadi hilang. Tadhab, maka menjadi hilang apa? Al-qaswatu, keras, anil qalbi, dari hati. Sesungguhnya dengan zikrullah maka qaswatul qalb akan menjadi hilang, kerasnya hati menjadi hilang.
Qala berkata siapa Al-Hakimu Imam Al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi. Al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Zikrullahi ta'ala, bermula zikir Allah ta'ala. Yurattibu itu membasahkan apa zikir. Yurattibu itu membasahkan apa zikir. Yurattibu itu membasahkan apa zikir. Al-qalba akan hati. Al-qalba akan hati. Zikrullah itu membasahkan hati. Artinya apa? Menjadikan hatinya itu subur. Wa yulayyinuhu dan melemeskan, ya. Apa zikru akan qalb. Wa yulayyinuhu dan melemeskan, ya, maksudnya tidak menjadi kasar gitu. Apa sih namanya? Halus, melembutkan, ya. Dan melembutkan apa zikir akan hati. Wa yulayyinahu dan melembutkan apa zikir akan qalb. Fa idza khala, maka ketika tidak ada siapa abad atau sepi siapa abad ani zikri dari zikir. Fa idza khala, maka ketika sepi siapa abad ani zikri dari zikir. Asobathu maka terjadi akan abad. Asobathu maka terjadi akan abad. Asobathu maka terjadi akan abad. Apa yang jadi? Hararatun nafsi, ya, panasnya hati. Panasnya hati. Wanarus syahwati dan apinya keinginan. Apinya syahwat. Wanarus syahwati dan apinya syahwat bergejolak, gitu ya. Nah, fakosa maka keras apa qalb. Waya bisa dan kering apa qalb. Wamtanaat dan menolak apa al-a'dha'u anggota badan. Anit ta'ati dari taat. Nah, ini ketemu jawabannya. Fafham maka pahamilah. Jadi apa hubungannya zikir itu dengan hati? Apa ngaruh atau tidak? Ngaruh, sangat ngaruh. Zikir itu mempengaruhi hati. Begini, menurut menurut Al-Imam Al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah taala, zikrullahi taala yurattibul qalba wa yulayyinuhu. Zikrullah ta'ala adalah membasahkan hati dan menghaluskan hati, ya. Membasahkan dan menghaluskan hati. Maka ketika sepi dari zikir, hatinya kosong dari zikir, ya, maka terjadilah hararatun nafsi, panasnya hati. Hatinya terus panas. Wa narus syahwah, dan terjadi api keinginan, api kepenginan, api syahwat bergejolak. Nah, ketika api syahwat, ya, dan hararatun nafsi, panasnya hati, itu menyebabkan qalb itu menjadi keras dan kering. Kalau hatinya keras, hatinya kering, apa yang terjadi? Wamtanaat al-a'dha' anit ta'ah. Anggota tubuh semua itu nolak untuk taat. Hati kering, hati keras, macet. Tangan kakinya macet, lisannya, matanya, telinganya macet, nggak bisa menjalankan taat. Kenapa? Karena setirnya ada dalam hati. Ya. Pilotnya itu hati. Hati yang menggerakkan semua anggota tubuh untuk taat. Nah, ketika hatinya kering, panas jiwanya, api syahwatnya membuat hatinya yang tadinya lembek, yang tadinya subur menjadi mengering. Semakin mengering, ini nggak bisa gerak nih. Udah tangan, kaki, mata, telinga, mulut semua tidak akan bergerak untuk taat menjalankan ibadah. Itu sebab hati yang kering.
Wa'lam dan ketahuilah anna mudawamata dzikrillahi, sesungguhnya anna bimudawamati dzikrillahi, sesungguhnya dengan terus menerusnya zikir kepada Allah Ta'ala, anna bimudawamati dzikrillahi, sesungguhnya itu dengan terus menerusnya zikrullah Ta'ala, tuhmadu maka disirap apa al-ardo al-amrodu, beberapa penyakit, tuhmadu maka dipadamkan apa al-amrodu, beberapa penyakit, tuhmadu maka dipadamkan apa al-amrodu, beberapa penyakit, al-batinatu yang berbangsa batin, al-batinatu yang batin, artinya penyakit dalam, ya. Penyakit dalam itu bukan bengek, ya. Penyakit dalam itu bukan TBC, tapi yang dimaksud penyakit dalam itu mingkibrin, sifat sombong, ya. Mingkibrin dari sifat sombong, wa ujubin dan ujub, wa riyain dan riya, wa hasadin dan hasud, wa su'idzonin dan su'udzon, wa hiqdin dan dendam, ya. Wahyaqdin dan dendam, waghilin sama artinya dendam juga, wa makrin dan makar, wa makrin dan makar, ya, makar itu merekayasa, wa hubbi mahmadatin dan cinta pujian, wa hubbi mahmadatin dan cinta pujian, senang dipuji. Makar itu tipu daya, ya. Makar itu tipu daya. Wa makarin dan tipu daya, wa hubbi mahmadatin dan cinta dipuji, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Fafham maka ketahuilah, fafham maka fahamilah. Jadi ketahuilah bahwa dengan mudawamah zikrullah, terus menerus zikrullah, maka penyakit-penyakit batin itu akan dipadamkan. Set mati kesombongan, ujub, riya, hasud, suudzon, dendam, ya, makar atau apa tadi, tipu daya, ya, cinta untuk pujian, mencintai pujian, ya, dan lain sebagainya, semuanya akan disirap, mati. Wa'lam dan ketahuilah anna bimudawamati dzikrillahi, sesungguhnya dengan terus menerus zikrullah Ta'ala, tangqati'u maka menjadi putus, tangqati'u maka menjadi putus, tangqati'u maka menjadi putus, al khawatiru apa beberapa kekhawatiran atau kerenteg, apa kerenteg, bersit, al khawatir apa al khawatir beberapa kerenteg, ya, al syaitoniyatu yang sebangsa setan atau bisikan setan. Dengan zikir maka putuslah bisikan setan, ya. Wal farqu bermula bedanya bainaha antara khawatir syaitoniyah wa bainal khawatir an-nafsaniyah, kerentek yang sebangsa nafsu. Apa bedanya kerenteknya setan dan kerenteknya nafsu? Nah, anna khatirus syaiton aktsaruhu yad'u ilal ma'asi. Anna khatirus syaitoni, sesungguhnya kerenteknya setan, anna khatirus syaitoni, sesungguhnya kerenteknya setan, aktsaruhu itu bermula kebanyakannya khatir, aksaruhu itu bermula kebanyakannya khatir setan, yad'u itu mengajak ilal ma'asi kepada maksiat. Yad'u itu mengajak apa khatir ilal maksiati kepada maksiat. Jadi kalau kerenteknya setan itu ajakannya ke maksiat, ya. Aksaruhu yad'u ilal ma'asi. Kebanyakan kerenteknya setan itu mengajak kepada kemaksiatan. Wa khatirun nafsi dan bermula wa khatirun nafsi dan sesungguhnya kerenteknya nafsu
Aktsaruhu itu bermula lebih banyaknya khatirun nafsi. Yad'u itu mengajak apa aktsar ila ittiba'is syahwati, untuk mengikuti syahwat. Nah itu bedanya. Kalau setan mah banyakan kerenteknya menuju ke maksiat, kalau nafsu kerenteknya untuk mengikuti syahwat. Nah, syahwat apa aja, macam-macam. Ya. Syahwat ke makan, syahwat ke tidur, syahwat ke senang-senang, ya, syahwat ke perempuan, macam-macam. Nah, gejolak syahwat itu munculnya dari khatirun nafs, kerenteknya nafsu. Nah, kalau seseorang cenderung melakukan maksiat, nah ini mana potensi yang menyebabkan itu adalah khatirus syaitoniyah, ya, kerentek yang sebangsa setan. Itu bisa dibedakan, ya, di hati kita bisa bedakan. Kalau ajakannya ke maksiat, oh ini jelas ini kerenteknya setan. Ya. Tapi kalau ajakannya untuk mengikuti nafsu, misalnya apa? Makan yang banyak, makan yang enak, ya. Atau nafsunya pengennya jalan-jalan, ya. Alasannya macam-macam, bete lah, bodo amat PSBB, ya bete, jalan-jalan, nafsunya jalan-jalan, diikutin, berarti itu nafsunya, yang membangkitkan itu adalah khatirun nafs, ya, bisikan nafsu. Jadi ada dua, ya, ada bisikan setan, ada bisikan nafsu. Bisikan setan mengajak maksiat, bisikan nafsu mengajak ke syahwat, gitu aja, ya. Wa farraqu, dan membedakan siapa ulama bainahuma antara khatirus syaitan wa khatirun nafsi. Bainahuma, di antara khatirus syaitan wa khatirun nafsi, aidan juga bi anna nafsa, dengan sesungguhnya nafsu, bi anna nafsa, dengan sesungguhnya nafsu, idza talabatka, ketika meminta apa nafsu akan kamu, idza talabatka, ketika meminta apa nafsu akan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, allahat, maka bolak-balik apa nafsu, fala tazalu, maka tidak berhenti apa nafsu, fala tazalu, maka tidak berhenti apa nafsu, terus menerus, wala tarji'u, dan tidak kembali apa nafsu, walau ba'da hinin, walaupun setelah lewatnya masa, walau ba'da hinin, walaupun setelah lewatnya masa, hatta tasila, sehingga bertemu apa nafsu, hatta tasila, sehingga sampai, ya, hatta tasila, sehingga sampai apa nafsu, ila muradiha, pada perkara yang dikehendaki nafsu. Illa bidawami sidqil mujahadati, tidak berhenti kecuali ayyaduma, illa ayyaduma, kecuali terus menerus, siapa abdu sidqul mujahadati, akan sungguh-sungguhnya memerangi nafsu. Sidqul mujahadati, akan sungguh-sungguhnya memerangi nafsu. Jadi para ulama membedakan di antara keduanya, antara nafsu, antara khatirun nafsi, kerenteknya nafsu, dan khatirus syaitani, kerenteknya setan. Ini bahwa nafsu itu akan selalu menuntutmu dengan sesuatu
maka dia akan bolak-balik terus ya. Kalau belum tercapai terus saja ya. Udah terus lanjut terus ngasih spirit, dia ngasih dorongan sebelum syahwatnya itu tercapai. Ayo aja ngerayu segala macam, dah hajar beh gitu terus itu. Nah, sampai akhirnya terpuaskan nafsunya ya. Kalau belum ya terus saja ya. Fala tazalu wala tarji'u walau ba'da hinin hatta tasila ila muradiha. Maka tidak akan berhenti, tidak akan kembali ya. Walaupun setelah beberapa waktu sampai dia terpenuhi hajatnya, muradnya, perkara yang dikehendakinya, kecuali mau berhentinya kecuali apabila ya, seorang hamba mudawamah dengan memerangi hawa nafsu itu. Kalau nggak diserang, tentunya diprotek dari dalam hatinya agar nafsunya tidak bergejolak. Nggak bisa, dia akan terus saja ya ngasih penguatan sampai akhirnya dia mencapai klimaksnya. Nah, jadi jelas kalau klimaksnya hanya kepuasan, berarti itu dorongan nafsu. Tapi kalau klimaksnya maksiat, jelas berarti dorongannya adalah bisikan setan itu. Wa amma syaitanu, dan adapun bermula setan, idza da'aka, itu ketika mengajak siapa setan akan kamu, ila zullatin, pada kesalahan, ila zullatin, pada kesalahan, ila zullatin, pada kesalahan, fakhalaftahu fatahu dzalik. Fakhalaftahu, maka kemudian menentang siapa kamu akan setan. Fakhalaftahu, maka kemudian menentang siapa kamu akan setan. Fa in fatahu, maka fatahu, maka habislah akan setan. Fatahu, maka habislah akan setan apa dzalika da'aka, atau panggilanmu, ajakan kepadamu. Jadi gini, kalau setan itu akan memanggil atau mengajakmu untuk melakukan kesalahan, maka ketika kamu menentangnya, fatahu, dia habis ya, tidak ada lagi yang dia bisa lakukan ya. Maka kemudian apa? Wa yuwaswisu bizullatin ukhra, wa yuwaswisu, dan menggoda siapa setan, bizullatin, dengan kesalahan, ukhra, yang lain. Satu kesalahan dia tidak bisa menggoda karena yang digoda bertahan kuat ya, bertahan kuat ya. Dia hampa, setan itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia hampa, setan gak putus asa. Setan akan menggodanya lagi, fawaswasahu ya, menggodanya lagi, wa yuwaswisu bizullatin ukhra, dengan kesalahan yang lain. Satu kesalahan aman, selamat, karena dia bisa menolak ajakan setan. Setan goda lagi untuk kesalahan yang lain. Nah, begitulah setan. Li'anna jami'al mukhalafati, karena sesungguhnya seluruh perkara yang bertentangan, li'anna jami'al mukhalafati, karena sesungguhnya beberapa perkara yang bertentangan, indahu, menurut setan, sawaun, itu sama. Jadi setiap perkara yang bertentangan di sini maksudnya bertentangan terhadap syariat agamanya Allah, semuanya sama. Dia menghitungnya begitu. Mabuk, zina, mencuri, ngerampok, korupsi, semua yang kaitannya dengan mukhalafat, perkara yang berpaling atau berselisih terhadap syariat, maka setan akan menghukuminya, oh sama aja. Dia gagal digoda dengan cara, misalnya dengan cara mencuri, oh digoda dengan cara main perempuan. Apa saja yang penting isinya mukhalafat.
sama menurut setan. Cara ini salah, setan pakai cara lain, dan seterusnya akan mencari update cara yang terbaru. Wah. Semakin kuat, ya semakin strateginya setan itu dibuat lagi sampai benar-benar terpedaya, ya. Jadi bukan hanya orang-orang kecil saja yang digoda oleh setan, orang yang sudah pada posisi tinggi pun digoda oleh setan, ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani saja digoda, ya. Ada cahaya di malam hari, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan, coba, di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada cahaya, ngaku saya ini Tuhanmu. Wah, saya ini Tuhanmu. Laqad abahtu lakal muharramat, sungguh telah aku halalkan apa-apa yang haram bagimu. Wah, cahaya. Coba, kalau orang yang tidak memiliki kekuatan naluri idrok yang kuat, pasti akan percaya. Ketemu cahaya ngaku Tuhan, coba. Makanya kan ada beberapa orang yang mengaku-ngaku seperti itu, lalu kemudian memproklamirkan diri sebagai nabi, itu kan, ya. Ada tukang main bulu tangkis ngaku-ngaku jadi nabi, ya. Namanya Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi, ya. Diwawancara minumnya Pocari. Oh, nabi kekurangan ion. Ada nabi kekurangan ion, minumnya Pocari Sweat. Astagfirullah. Ada lagi ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril, ya. Lia Eden itu ngaku-ngaku saya itu malaikat Jibril. Ditangkap polisi, ya. Jadi yang paling hebat itu polisi Indonesia, bisa menangkap malaikat Jibril. Hebat. Polisi lain nggak ada yang sehebat polisi Indonesia. Kenapa? Karena polisi Indonesia sudah bisa menangkap malaikat Jibril. Nanti setelah malaikat Jibril, malaikat Israel. Nah, itu baru hebat lagi, ya. Kalau malaikat Israelnya ditangkap polisi, udah nggak ada yang mati lagi. Kenapa nggak ada yang mati lagi? Oh, malaikat Israelnya ada di penjara. Itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pun digoda seperti itu. Khatirus syaitan, ya. Kelihatan cahaya. Laqad abahtu lakal muharramat. Dia katakan aku telah menghalalkan segala yang haram bagimu. Syekh Abdul Qadir Jailani yang tahu bahwa itu adalah tipu daya setan, marah. Ikhsa ya lain, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, udah merat lo, gitu. Suruh diusir, ya. Sehingga ketika ditanya, para sahabatnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, kenapa engkau tahu tipu daya setan seperti itu, ya? Kata Syekh Abdul Qadir, banyak orang-orang ahli tasawuf yang terpedaya oleh setan sehingga menjadi sesat, ya. Aku mengetahui kalau itu adalah setan dari kalimatnya laqad abahtu lakal muharramat. Sungguh aku telah menghalalkan perkara yang haram. Gak mungkin Allah menghalalkan perkara yang sudah diharamkan. Makanya aku tahu kalau itu adalah setan. Nah, diusir. Ikhsa ya la'in, pergi lu wahai makhluk terkutuk, ya, gitu. Jadi itu jadi kalau sudah satu kesalahan nggak bisa dikendalikan oleh setan, setan akan mencari kesalahan yang lain. Li'anna jami'al mukhalafat indahu sawa. Menurut setan semua yang bertentangan dengan ajaran agama itu sama. Jadi misalnya digoda, nih kayak Kiai Barsiso
Ki Barsiso itu orang yang hebat. Orang yang hebat. Kenapa? Dia orang yang dekat dengan Allah. Muridnya 1000 itu bisa terbang. Saking gurunya hebat ya muridnya hebat. Tapi kalau Allah berkehendak, Barsiso itu kalah dengan godaan setan ternyata. Kalah dengan godaan setan. Begitu datang setan bertamu dengan rupa ulama yang soleh. Ketika bertamu, setan kemudian melakukan intrik. Sepanjang malam ibadah nggak berhenti-berhenti coba. Sholat lagi, diintip lagi sholat, diintip lagi sholat, diintip lagi sholat. Nggak pernah berhenti sholat terus. Akhirnya kan si Barsiso itu kagum. Kok Anda bisa melakukan seperti itu? Bagaimana caranya? Saya pengen bisa. Saya belum pernah ibadah sehebat kamu. Oh, saya bisa begini tuh karena dimulai dari saya melakukan kesalahan. Ketika saya melakukan kesalahan, saya menyadari kesalahannya dan saya bertobat, akhirnya saya bisa seperti ini. Kalau kamu pengen bisa ibadah seperti saya, kamu mesti melakukan kesalahan dulu. Wah, itu. Akhirnya setan kan menawarkan beberapa cara untuk melakukan salah. Karena bagi setan semua kesalahan sama. Fa innal mukhalafat sawa, ya. Di sini katakan li anna jami'al mukhalafat indahu sawa. Kesalahan-kesalahan bagi setan itu sama saja. Barsiso itu ditawarin macam-macam. Kamu membunuh mau? Wah, enggak. Masa membunuh? Enggak. Sudah, zina. Apalagi? Mencuri? Enggak. Main perempuan? Berzina, sampai berzina juga. Berzina? Enggak. Ditawarkan berbagai macam perbuatan dosa, menolak kecuali satu. Apa? Minum khamar. Barangkali minum khamar. Kalau minum khamar kan ringan, cuma minum doang, gitu kan? Kata setan. Cuma minum doang, habis itu kan taubat. Seperti saya nanti. Nih saya buktinya. Setelah saya berbuat dosa, saya taubat, ibadahnya seperti saya. Akhirnya mau. Ya Barsiso mau. Keluar dia dari pesantrennya, masuklah dia ke kedai. Begitu masuk di kedai, minum khamar. Begitu minum khamar, mabuk. Setelah mabuk, nggak sadarkan diri. Akhirnya apa? Dia melakukan zina. Nah, melakukan zina. Setelah melakukan zina, akhirnya pulang. Ini wanita yang dizina menuntut, ya, akhirnya begitu ketahuan bahwa wanita itu hamil karena Barsiso, wanita itu dibunuh oleh Barsiso dan dikuburkan di kamarnya, tempat si wanita itu diobati oleh Barsiso yang mengobatinya. Sudah. Akhirnya apa? Setan itu sudah mulai menemukan triknya untuk mengalahkan Barsiso. Begitu Barsiso melakukan perbuatan dosa dari minum minuman keras sampai kemudian Barsiso melakukan perzinaan sampai melakukan pembunuhan, kartu matinya sudah ada di tangan setan. Kartu matinya di tangan ifrit. Ya kan? Akhirnya apa? Barsiso dilaporkan ke raja. Barsiso pun ditangkap. Ketika ditangkap, diadili. Tidak ada pilihan lain kecuali Barsiso akan dihukum pancung. Setan datang. Kata setan, Barsiso, masih ada satu langkah lagi, satu cara lagi kamu bisa selamat. Apa? Sujud aku, sujud aku, sujud aku, sembahlah aku. Kata Barsiso, bagaimana mungkin saya bisa menyembah? Tangan kaki saya diikat seperti ini. Oh, gampang.
Tidak perlu pakai sujud, cukup dengan mengedipkan mata saja. Asal mengedipkan mata tanda kamu sujud, oh berarti itu sudah cukup, nanti akan aku selamatkan kamu. Begitu matanya merem begini, kepalanya nunduk menandakan sujud sama setan, Al-Gojo langsung nebas batang lehernya, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Setan itu akan menggoda dengan berbagai cara, tidak dengan satu langkah. Satu langkah kalah, akan cari langkah yang kedua. Begitu seterusnya. Itu dahsyatnya godaan setan. Semakin tinggi semakin berat. Jadi kapasitas setan yang mengganggu itu lihat-lihat orangnya. Kalau kelas apa namanya, kelas teri, ya setannya juga kelas teri. Itu. Kalau kelas kakap, ya setannya kelas kakap. Nah, bagaimana ininya? Objeknya gitu. Wah, ini berat nih orangnya, tantangan. Setannya juga lebih berat lagi. Ya, gitu ya. Wa makna al-khatiri, bermula maknanya al-khatir, khitabun itu khitab ya. Khitabun itu khitab, yaruddu yang kembali apa khitab, ala domairi atas beberapa hati. Jadi maksudnya khatir itu adalah ungkapan khitab ya, pembicaraan yang dikembalinya kepada hati. Jadi bisikan hati, itu namanya khatir. Wa'lam dan ketahuilah anna bi dzikrillahi, sesungguhnya dengan zikrullahi ta'ala tudfa'u maka ditolak apa al-afatu, beberapa bahaya, al-afatu beberapa bahaya. Qala berkata siapa al-Imam Dhinnun al-Misri, Imam Dhinnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, man bermula barang siapa zakaro itu ingat siapa man Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala, hafadhahu maka menjaga siapa Allah akan man min kulli syai'in dari setiap sesuatu. Wa qalu dan berkata siapa ulama, adzikru saiful muridina, zikir, bermula zikir, saiful muridina itu pedangnya orang-orang yang menghendaki ma'rifat. Bihi dengan saif, yuqatiluna membunuh atau memerangi siapa muridin. Yuqatiluna itu yuqatiluna memerangi siapa muridin, a'da'ahum akan beberapa musuhnya al-muridin. Minal jinni nyatanya jin, wal insi dan manusia. Wabihi dan dengan zikir, yadfa'una menolak siapa al-muridin, al-afati akan beberapa bahaya, allati tatruquhum yang menimpa apa afat akan al-muridin, tatruquhum yang menimpa akan al-afat akan al-afat apa al-afat akan al-muridin, yang menimpa apa al-afat akan al-muridin. Jadi para ulama berkata adzikru saiful muridin. Nah, ini jangan dikasih, ini boleh kalau mau dikasih nama anak. Siapa nama anakmu? Oh, nama saya Saiful Muridin. Wah, hebat banget. Saiful Muridin. Namanya Saiful Muridin. Pedangnya orang-orang yang menghendaki ma'rifat billah ya. Dengan pedang ini mereka bisa memerangi musuh-musuhnya. Apa musuhnya? Musuhnya adalah jin dan manusia. Dan dengan pedang ini mereka menolak afat, sesuatu yang membahayakan, yang menimpanya. Wa qalu dan berkata siapa ulama, innal bala'a sesungguhnya belai atau cobaan atau ujian sama ya. Innal bala'a sesungguhnya ujian, idza nazala ketika turun apa al bala ala qaumin atas kaum,
Wa fihim, dan itu di dalam kaum, wa fihim, dan itu di dalam kaum zakirun, bermula orang yang berzikir. Hada, maka menyimpang, anhu dari zakir. Hada, maka menyimpang, anhu dari zakir, apa al bala'u, ujian. Para ulama berkata, sesungguhnya bala itu adalah sesuatu yang turun pada kaum, ya. Apabila wa fihim, idza nazala ala qaumin, ketika turun kepada kaum, ya, dan di dalam kaum itu ada satu orang yang berzikir, maka hada anhul bala. Kepada kaum yang berzikir itu bala nyingkir, ya, nggak akan mengenai orang yang berzikir tadi. Waqalu, dan berkata siapa ulama, inna dzikra, sesungguhnya zikir, inna dzikra, sesungguhnya zikir, idza tamakkana, ketika menempat apa zikir, idza tamakkana, ketika menempat apa zikir, minal qalbi, daripada hati. Sora, maka jadi siapa setonu, setan, yasra'u, itu kelenger. Kelenger, pingsan. Sora, maka jadi siapa setonu, setan, yasra'u, itu pingsan atau kelenger. Idza dana, ketika mendekat siapa setan, minadzakiri, dari orang yang berzikir. Jadi kalau ada orang menempatkan zikir di dalam hatinya, maka setan menjadi pingsan. Idza dana minadzakir, ketika setan itu mendekat pada orang yang berzikir. Jadi belum sampai masuk ke dalam hatinya sudah kelenger. Mau masuk la ilaha illallah enggak jadi, kelenger malah di situ, kelepak-lepak. Ya. Kama yasra'u, seperti kelenger, seperti pingsan. Siapa al insanu, manusia, idza dana, ketika dekat, minhu, kepada al insan, apa asyaitonu, setan. Itu gitu sama. Jadi ada manusia kerasupan setan, ada setan kerasupan manusia, gitu. Orang yang berzikir itu nanti akan menjadikan setan itu kelepek-kelepek, kelenger, gara-gara hatinya ada zikir. Seperti juga manusia akan kelenger ketika mendekati setan. Ada setan lewat, kelepek-kelepek, seperti itu. Begitupun sebaliknya, setan mau deketin orang yang zikir, kelepek-kelepek juga. Jadi itu tadi, ada orang kerasupan setan, ada juga setan kerasupan orang. Watajtami'u, maka menjadi kumpul alaihi, atas syaiton, apa asyayatinu, beberapa setan. Fayaquluna, maka berkata siapa syayatin. Jadi begitu kelengor, setan-setan yang lain datang ngerubung, gitu kan. Ngerubung takziah. Kemudian apa? Fayaquluna, berkata siapa asyayatin, ma baluhu, ma itu apa, baluhu, tingkahnya setan, kenapa dia, gitu kan, apa yang menimpanya. Fayuqalu, maka dikatakan apa, innahu, sesungguhnya asyaiton, dana itu mendekati apa setan, siapa setan, min zakirin, dari orang yang berzikir, fasoro'a, maka kelenger apa setan. Jadi begitu kelepuk, setan-setan yang lain pada datang, kenapa, gitu kan, ribut, pada ribut, heboh, kenapa dia, kok bisa begini, kenapa? Akhirnya dikatakan, oh, dia habis deketin orang yang zikir tuh. Oh, pantesan kerasupan dia, kerasupan orang yang zikir, jadi kelenger. Astagfirullah.
Fasara'a maka kelenger apa setan. Fa'lam maka ketahuilah. Zalika tersebut ya akhi wahai saudaraku. Waktir dan perbanyaklah min zikrillahi ta'ala dari zikir kepada Allah ta'ala. Fa inna bihi maka sesungguhnya itu dengan zikrullah. Fa inna bihi maka itu sesungguhnya dengan zikrullah. Yamna'u menjadi tertolak atau tercegah. Yamna'u menjadi tercegah siapa asyetonu setan. Siapa asyetonu setan. Min rukubina dari kendaraan kita, min rukubina dari kendaraan kita, gitu ya. Qala Sayyidi Syekh Afdaluddin rahimahullahu ta'ala, inna syaitona sesungguhnya setan, yarkabu itu menaiki siapa setan, nunggang ya siapa setan, ahadana akan salah seorang di antara kita, ahadana akan menaiki punggung kita, kulama ghafala ketika lupa kepada zikrullah, fa innahu kenapa? Fa innahu daiman waqafa tujaha qalbil abdi. Fa innahu maka sesungguhnya setan daiman selamanya daiman selamanya waqifun itu berdiri tujaha qalbil abdi di depan hati seseorang atau seorang hamba. Jadi ada di depan hati, ngadepin hati ya. Fakullama ghafala maka ketika lupa siapa abdu an zikrillahi dari zikrullah ta'ala, istahwaza maka mengalahkan siapa setan alaihi atas abdu. Wa kullama zakaro dan ketika ingat siapa abdu Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala nazala maka menyingkir siapa setan nazala maka menyingkir siapa setan anhu dari abdu. Walau kusyifa ya, walau kusyifa li ahadina laro'a iblisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.